Yang pertama yaitu how to approach the literature review. Jadi bagaimana sih cara mendekati tinjauan pustaka? Untuk langkah pertama dari tinjauan pustaka yaitu melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia pada topik yang diminati dan mendapatkan akses ke materi tersebut. Lalu untuk sumber data, kualitas tinjauan pustaka ini bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal akademis dan profesional, laporan tesis, proceeding konferensi, manuskrip yang belum diterbitkan, dan sejenisnya secara cermat. Buku dan jurnal akademis secara umum merupakan sumber informasi yang paling berguna, akan tetapi sumber lain seperti jurnal profesional, laporan, dan bahkan surat kabar mungkin juga berharga karena dapat memberikan Anda informasi spesifik dan nyata. Informasi dunia tentang pasar, industri, atau perusahaan, dan oleh karena itu, sebagai aturan, kita perlu menggunakan kombinasi sumber informasi. Kombinasi sumber yang tepat bergantung pada sifat dan tujuan proyek penelitian. Tesis PhD seringkali berisi tinjauan pustaka yang mendalam dalam bidang tertentu. Sebagian besar tesis PhD mencakup beberapa bab empiris. Bab ini seringkali memiliki struktur dan kritis yang sama dengan artikel jurnal akademis. Proceeding konferensi dapat berguna dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Proceeding konferensi sangat mutakhir dan karena alasan ini sumber informasi ini cukup berharga jika Anda bekerja di bidang atau domain yang relatif baru. Tidak setiap manuskrip yang dipresentasikan di sebuah konferensi akhirnya dipublikasikan dalam jurnal akademis. Oleh karena itu, Anda harus menilai secara kritis kualitas sumber informasi ini. Naskah yang belum diterbitkan. APA mendefinisikan naskah yang tidak diterbitkan sebagai sumber informasi yang tidak dirilis secara resmi oleh individu, penerbit, atau perusahaan lainnya. Contohnya, naskah yang tidak diterbitkan dapat mencakup makalah yang diterima untuk diterbitkan tetapi masih dalam proses cetak, data dari studi yang tidak diterbitkan, surat naskah yang sedang dipersiapkan, dan komunikasi pribadi. Naskah yang tidak diterbitkan seringkali sangat mutakhir. Sumber data yang selanjutnya adalah laporan, di mana departemen pemerintah dan perusahaan melakukan atau melaksanakan sejumlah besar penelitian. Nah, temuan yang dipublikasikan menyediakan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan yang bermanfaat. Kemudian untuk sumber yang selanjutnya adalah koran, di mana surat kabar ini menyediakan informasi bisnis terkini. Nah, surat kabar merupakan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang bermanfaat. Perlu dicatat ya teman-teman bahwa opini di surat kabar tidak selalu tidak bias. Kemudian yang terakhir adalah bersumber dari internet. Ini adalah paling banyak ya teman-teman. Maksudnya yang sumbernya bakalan banyak banget hasilnya nanti. Dimana jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web sangat banyak. Kita dapat mencari detail buku, jurnal, dan artikel jurnal, dan proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik juga sangat banyak. Mengevaluasi literatur, mengakses sistem daring dan menelusuri bidang yang diminati akan menghasilkan daftar pustaka yang komprehensif. Karena pencarian literatur bisa memberikan ratusan hasil, lalu pilih yang paling relevan. Judul, abstrak, dan pendahuluan bisa membantu menilai relevansi artikel atau buku dengan penelitian. Artikel yang sering dikutip dan karya terbaru juga penting dalam tinjauan pustaka. Meskipun beberapa referensi klasik berusia puluhan tahun, tetapi tetap relevan. Untuk menilai kualitas penelitian terkini, memang dalam kasus ini tidak bisa menggunakan jumlah kutipan sebagai indikator kualitas suatu artikel. Kita bisa mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pertanyaan penelitian utama atau pertanyaan masalah disajikan dengan cara yang jelas dan analitis? Yang kedua, apakah relevansi pertanyaan penelitian dibuat transparan? Selanjutnya bisa dengan pertanyaan, apakah penelitian yang ini dibangun langsung berdasarkan penelitian sebelumnya? Contoh yang terakhir, apakah penelitian ini
akan memberikan kontribusi pada bidang ini, artikel penting cenderung lebih sering dikutip. Jadi faktor dampak digunakan sebagai indikator relevansi jurnal dalam bidangnya. Kriteria penilaian artikel atau buku meliputi relevansi, frekuensi, kutipan, tahun penerbitan, dan kualitas keseluruhan. Artikel yang relevan dengan studi yang dimasukkan dalam referensi menggunakan format yang tepat. Yang selanjutnya yaitu mendokumentasikan tinjauan literatur. Tinjauan pustaka bertujuan membantu peneliti membangun karya sebelumnya dan membuat keputusan yang tepat selama penelitian. Tinjauan ini mengidentifikasi tema relevan, temuan, kerangka kerja, dan instrumen penting dari peneliti terdahulu yang mendasari proyek saat ini. Lalu dokumentasi tinjauan pustaka menunjukkan peneliti memiliki pengetahuan yang memadai di bidangnya. Tinjauan pustaka harus mensintesiskan, bukan sekedar meringkas, penelitian yang relevan untuk menarik kesimpulan yang baru. Gaya referensi seperti apa, Chicago dan Turabian dapat digunakan. Tinjauan pustaka membantu memperkenalkan subjek, mengidentifikasi masalah, dan membangun dasar untuk pengembangan teori dan hipotesis. Yang terakhir yaitu masalah etika. Penelitian melibatkan pengembangan dari karya orang lain, tetapi ada 2 jebakan utama yang harus dihindari. Salah mengartikan karya penulis lain dan plagiarisme, yaitu menggunakan kata, ide, temuan orang lain seolah-olah milik sendiri. Plagiarisme disengaja atau tidak dianggap sebagai penipuan serius di dunia akademis ini karena merusak integritas karya. Di era informasi, mudah tergoda untuk menyalin dan menempel teks, tetapi ini harus dihindari. Selain mengganggu verifikasi klaim, plagiarisme mengaburkan posisi dalam debat ilmiah. Universitas sering menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin untuk mendeteksi, jadi penting untuk merujuk sumber dengan benar sesuai dengan aturan yang ada.